si kembaran yang satu yang dengar musiknya upbeat, itu orangnya semangat. Yang orang denger lagu yang downbeat dan yang lemes-lemes, itu jadi lemes. Bisa bayangin nggak? Itu cuma beberapa hari loh eksperimen. Coba kalau itu dilakukan selama berbulan-bulan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo NLPers, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antonius Arif yang akan membahas ilmu NLP dalam bisnis. Nah, buat teman-teman pasti pernah dengar kan berseliweran terkait karyawan yang merekam aturan dari perusahaan yang melarang untuk mendengar lagu bernada, apalagi lagunya Juicy Luicy yang membawa aura kegalauan, terus karena lagunya mellow. Nah, kenapa sih perusahaan sampai bisa membuat aturan seperti itu? Yuk kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Hai. Iya, apa kabar nih Coach? Baik. Alhamdulillah. Oke, gini Coach. Jadi tuh saya kan lagi ngeliat-ngeliatnya di media sosial, terus kok nemu ada karyawan yang ngerekam aturan tuh sampai ditempel gitu Coach di kantornya. Kalau misalkan dari atasannya tuh nggak boleh mendengarkan lagu bernada, terus lagunya Juicy Luicy itu. Nah, apakah memang ada dampaknya Coach kalau misalkan kita mendengarkan lagu mellow, galau seperti itu? Oke, tapi sebelum saya mau ngomong tentang itu, saya mau komentar dulu khususnya dari sudut saya ya. Jadi kalau perusahaan itu kan ketika membuat, sebenarnya peraturan-peraturan itu mah sah-sah aja ya kalau dibuat oleh sebuah perusahaan ya. Karena kalau saya sebagai pemilik perusahaan juga akan menerapkan peraturan-peraturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu kan ya. Hanya selalu yang dimunculkan adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang menurut si anak-anak remaja itu atau si generasi Z-nya tersebut dianggap itu hal yang buruk gitu loh. Sebenarnya sama aja kayak saya membuat peraturan, misalkan contoh sebelum bekerja kita harus berdoa dulu. Pertanyaannya kan itu hal bagus ya, makanya pasti nggak pernah disebarin. Ya nggak? Tapi pertanyaannya apa sih maksud baiknya perusahaan itu ngebolehin menyetel lagu itu? Maksud baiknya, kita jangan ngomong konteks lagunya dulu ya. Pasti tujuannya supaya karyawannya tetap semangat, tidak down, tidak lemes. Tujuannya buat si perusahaannya dulu loh, kita ngomong tujuan baiknya. Ya di luar nanti kita diskusin tentang efek lagu itu kepada si orang-orang itu ya. Nah jadi pertanyaan yang menarik juga sama. Misalkan saya kasih contoh gambarannya, kalau tadi ya, misal mendoa dulu, atau kamu sebelum nelfon ke customer harus baca ayat kitab suci dulu, misalkan gitu kan ya, memang. Tapi kan kalau kayak gitu kan nggak mungkin diangkat tuh. Iya betul. Ya nggak? Padahal orang selalu ngeliatnya, kok gitu banget sih perusahaan? Enggak, tapi ingat dampaknya kepada orang-orang yang mendengarkan. Itu dulu yang kita bicarakan. Saya sebagai pemilik perusahaan, saya akan mengatakan aturan yang dibuat legal, sah. Ya, mau karyawan melakukan apa, tapi kalau menurut saya kalau dia melakukan seperti itu, artinya dia tidak benar-benar tahu. Tergantung nih, kalau dia cuma nyebar doang, tapi dia nyebar tujuannya untuk menjelek-jelekan, itu beda lagi. Kalau tujuannya nyebar untuk jelekan sih saya nggak lanjutin kerja si orang itu. Kalau saya ya, nggak akan saya lanjutin. Tapi kalau itu dia nyebar dalam konteks, nih loh perusahaan kami, sampai saking positifnya kita semua bahkan denger lagu-lagu mellow aja kita nggak boleh disetel. Nah itu gue akan support. Jadi tergantung konteksnya sih. Kalau konteksnya itu, nah inilah perusahaan idaman gue supaya kita selalu positif. Terus direkam itu gue oke. Masuk akal dong. Ya kita jadi kalau mau saya ngeliatnya selalu dari dua sisi. Jangan kadang-kadang kita cuma ngeliatnya dari generasi Z aja, tapi kalau saya ngeliatnya dari dua sisi. Begitu juga contoh di salah satu perusahaan, saya lupa perusahaan apa, istri saya juga pernah ngomong gini. Jadi kalau karyawan telat disuruh nyanyi, suruh joget, pernah lihat nggak? Ada tuh yang kayak gitu tuh, yang dikumpulkan setiap tahun telat, dikumpulin suruh joget setiap minggu. Jadi joget. Tapi jadi fun kan? Iya, balik lagi semua konotasinya mau dibuat seperti apa masa saja. Bahkan saya dulu pernah dengar gitu ya, ada satu perusahaan kalau yang melanggar disuruh pakai daster itu ada loh. Ada. Tapi kan buat orang-orang kalau misalnya kayak Adi misalkan gue suruh pakai daster, mungkin dia akan baik-baik aja. Karena dibanggap fun kan. Ya seneng dong.
Tapi kalau dia misalkan unggul, bolehlah Adi pakai baju, misalnya baju sepak bola, timnya dia, bisa juga dong. Tapi kan segala sesuatu bisa dibuat fun. Tapi kayaknya kalau dibuat anak-anak sekarang kayaknya nggak bisa gitu ya dia. Kalau lu dipakai baju dasar, abisnya tersinggung kan. Lu kira gue cewek, nanti pelecehan dianggapnya. Kadang-kadang zaman sekarang tuh terlalu, saya pribadi ya, rapuh. Wah ini udah, ini rapuh saya pasti dibuat efek. Hati. Nah itu ya. Nah sekarang kita masuk ke konteks lagunya. Oke. Ya kalau saya secara pebisnis adalah pasti punya tujuan baik. Tujuan baik apa? Intinya setiap keputusan perusahaan itu punya tujuan baik. Bukan tujuannya ngebunuh. Tapi tujuannya untuk membuat perusahaannya bertumbuh lebih tinggi. Oh. Sekarang pertanyaan, kalau perusahaan nggak bertumbuh, dan kemudian gara-gara lagu itu, kemudian jadi down, omset turun, boleh nggak gue potong gaji lo? Boleh. Masa? Boleh yakin? Mana ada karyawan yang boleh memotong gaji? Nggak ada karyawan mau dipotong gajinya. Iya pasti. Nggak ada yang mau dong. Ya nggak? Kalau perusahaan lagi turun, kita potong gaji karyawan boleh apa enggak? Pasti mereka ribut. Nggak fair perusahaan, masa potong gaji gua? Kecuali masa pandemi waktu itu ya. Iya. Jadi orang akan menilai tidak fair. Tapi padahal pada saat kita ngikutin aturan, dia nggak mau ngikutin. Iya benar. Istilahnya apa? Orang cuma meminta hak. Wah ini kayaknya gue vokal banget hari ini. Orang cuma meminta hak tapi tidak mau memberikan kewajiban yang harus dilakukan. Ya, ini catatan penting. Wah ini kali ini dipotong jadi TikTok deh Madi nih kayaknya nih. Oke, kita ngomong konten lagu ya. Kita ngomong konten lagu. Lagu apa sih yang dikomplain? Itu Juicy Luicy yang judulnya tuh kalau nggak salah Sialan ya Coach ya. Oke, coba sekarang gini ya. Konteks lagunya dulu ya. Oke. Konteks lagu kita kan memahami, jadi gini, saya cerita dulu. Jadi pernah saya waktu itu nonton satu film. Bukan film lah, hasil riset lah. Tapi dari BBC, cuman saya lupa gitu ya. Saya cari videonya, dari tadi saya nggak ketemu videonya. Isinya tentang dua orang kembar. Dua orang kembar. Anggaplah saya sama kamu kembar. Nah, saya pagi-pagi, bangun pagi, pokoknya pertama saya dikasih bangun, dikasih lagu yang happy, baca komik yang lucu-lucu, yang bikin ketawa-tawa, nonton film yang bikin semangat, terus bahkan apalagi ya saya lupa ya, denger musik, baca dan sebagainya. Pokoknya kegiatannya yang happy-happy. Yang satu kembarannya bangun pagi denger lagunya melo. Yang kedua adalah nonton film melo yang nangis-nangis. Iya. Yang ketiga baca buku yang melo, yang sedih-sedih. Bahkan kalau perlu film horor. Tahu apa yang terjadi? Ini lucu. Dilakukan percobaan selama beberapa hari, ternyata mood orangnya jadi beda loh. Si kembaran yang satu yang dengar musiknya upbeat, itu orangnya semangat. Yang orang dengar lagu yang downbeat dan yang lemes-lemes, itu jadi lemes. Bisa bayangin nggak? Itu cuma beberapa hari loh eksperimen. Coba kalau itu dilakukan selama berbulan-bulan. Maka apa yang bakal terjadi? Atau bertahun-tahun. Karakter orangnya akan berubah sesuai dengan lagu apa yang kita dengar loh. Iya. Atau kita nonton dan sebagainya. Itu dulu yang mau saya kasih gambaran. Ya, di dalam NLP ada konteks. Tubuh dan pikiran satu sistem. Ya kalau saya ngomongnya beda. Tubuh, pikiran, dan jiwa. Ya, tubuh, pikiran, dan roh. Ya, tubuh, pikiran, dan roh itu satu sistem. Gitu ya. Saya kasih contoh gambarannya gampang sederhana. Ketika kamu nonton film melo, kita nangis kan? Iya. Emosinya pasti melo tuh. Terus denger lagu melo, maka tambah melo. Kemudian ditelepon ke customer nih. Apa perasaannya dia nggak jadi melo atau orang? Masuk akal? Iya. Clear? Iya. Nah, jadi kenapa orang juga cepat nyerah bisa jadi karena lagu yang didengar, film yang ditonton, buku yang dibaca, kehidupan sehari-hari dia melakukan apa? Itu yang melakukan seperti itu. Ya, nah sekarang kita masuk ya dari sudut lagu. Tapi sebelum kita masuk yang lebih dalam, satu kan lagu apa judul Sialan ya. Iya. Lagu tersebut saya dengerin lagu musiknya sih baik-baik aja ya. Iya. Musiknya tidak ada nada sedih, tidak ada. Nadanya menurut saya cenderung riang ya.
Karena ada kayak apa ya, hentakan-hentakannya. Ada hentakan-hentakan. Sama aja kayak nyanyi lagu. Jadi kalau dalam konteks musiknya, beatnya Mm, aman. mm, Dalam konteks beatnya, karena happy. mm, Nah, tapi yang pertanyaan yang menarik, gitu ya, bagaimana dengan liriknya? iya. Nah, ini yang menjadi penting. Mm, Kebetulan saya pernah, tahun berapa, saya lupa ya, tahun 80 pernah, 80 kalau salah, ada pemusik metal, ada penggemar musik metal, mm, yang mendengar lagu setiap hari sebelum tidur, dia dengerin lagu metal. Yang isinya adalah pembunuhan, atau bunuh diri. mm, Singkat cerita, akhirnya orangnya bunuh diri. Dengerin lagu itu. Saya sempat bertanya dong, kenapa gua juga dengerin lagu yang sama gua nggak bunuh diri ya? iya. Ternyata saya baru ngerti. Karena lagu musik metal kan lagu bahasa Inggris ya. Iya. Itu masuk di kepala ke filter dulu gitu. Jadi kayak saya cuma dengar beat musiknya. Bisa jadi liriknya tidak masuk dalam pikiran bawah sadar saya. Oh, iya. Nah, jadi satu konteks adalah musiknya aman, Mm, tapi liriknya yang kita tidak tahu. mm, Apakah liriknya ini akan mempengaruhi dia apa tidak? ah, Ya, Iya. nah kenapa? Nah, berikutnya sebelum saya masuk lagi lebih lanjut, tahun 80-90 ada satu musik penyanyi terkenal yang nyanyi lagunya misalkan gelas-gelas kaca, iya. ya, dan pokoknya lagu-lagu yang sedih lainnya. Dan memang saya menemukan hidupnya jadi melo. Mm, Bahkan saya pernah ketemu dengan salah satu artis yang kemudian ceritanya tentang kawin muda. mm, Dia jadi bermain peran tentang kawin muda, dan itu terjadi beneran. Jadi artinya apapun yang kita imajinasikan, apapun yang kita pikirkan, itu akan mempengaruhi pada kehidupan orang itu. mm, Sampai sini oke? Iya. Nah, yuk kita baca dulu liriknya. Nah, ini supaya kita bisa lihat dalam konteks liriknya, apakah lagu ini mempengaruhi apa. Saya cuma mau lihat efek dampak lagu itu kepada otak kita ya. mm. Ya, kita bacanya per bait. Per satu, apa namanya? Satu verse ya. Dari 1000 jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata. Menyapa. Berarti kan itu kan artinya saya ketemu seorang wanita atau ketemu seorang pria. Hmm. Kenapa aku berpapasan pandangan mata kan? Iya. Ya lanjut. Nah, sudut mata hafal rupanya, lupa bahwa lupakannya tak mudah. Tapi Oh, berarti ngelihat dia dengan lirikan, jadi aku tahu itu cewek atau itu cowok. Ya, oke. Tapi ngelupainnya nggak bisa. Ya, Iya. masuk akal. Terus? tapi itu senyuman yang kusuka sepertinya sama. Oke. Tatapan kas matanya masih yang lama. Oke. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Oke, berarti ku jatuh cinta artinya apa? Maksudnya dulu pernah jatuh cinta bisa jadi atau dia jatuh cinta ulang bisa jadi kan? CLBK. Ah, oke, CLBK boleh, Kayak nggak boleh. bisa move on. Ya, terus lanjut. Sialan dia, Ah, sakit dan air mata sia-sia. oke, maksudnya udah nangis, udah capek-capek nangis, terus masih CLBK lagi. Oke. Terus? Dari begitu banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang kujumpa? Oke, ya sudah. Kalau itu, kalau menurut saya secara lirik, kalau dinyanyikan secara itu, kalau dia lagi jatuh cinta, atau dia putus cinta, atau apapun, lagu itu akan menjadi kerikol. Yes. Iya. Secara lirik, tidak bagus. Sebenarnya bukan lagu dia aja sih, banyak lagu yang menurut saya juga banyak yang, bahkan kayak lagu seperti lagu-lagu orang-orang band-band terkenal di Indonesia juga, sebenarnya lagu-lagunya nggak bagus gitu. Secara lirik loh. Contohnya yang paling gampang deh, lagunya Edan nih. Lagu Edan nih. Ya kan? Misalnya ngomong gini, ku akui kau memang cantik, tapi kau iblis. Ya, kaulah apa berikutnya. Tapi maksudku, ya liriknya sebenarnya sama aja, cuman bedanya musiknya ngentak gitu loh. Tapi kalau makanya balik lagi tujuan lagu itu apa. Jadi kalau buat saya memang kalau lagu itu secara lirik kurang oke. Tapi waktu saya dengar musiknya sih sebenarnya nyanyinya nggak jelas sih karena nyanyi 2-3 orang ya. Iya. Jadi kayak saut-sautan. Jadi kayak malah kita nggak ngeh sama liriknya. Iya, betul. Kalau menurut saya. Iya. Karena banyak lagu yang menurut saya yang kita nyanyi, ketika kita nyanyi kita nggak ngeh tuh lagunya apa. Banyak kan orang gitu kayak lagu apa yang kita nyanyi aja, mesti nyanyi kita nggak ngerti itu lagu. Begitu tahu ceritanya kayak lagu apa ya, ada satu lagu apa itu yang lagu Indonesia itu dinyanyikan kita juga nggak ngeh liriknya. Total dikasih tahu ini liriknya tentang ini, hah? Nah kayak gitu. Jadi tidak langsung serta merta atau masuk ke pikiran bawah sadar.
Gitu itu gambarannya. Yang satu kan? Iya. Oke, ada lagu apa lagi yang kena? Yang satu lagi tuh mungkin terkait tentang kehidupannya dia. Lagu siapa? Lagunya Bernadia. Lagunya Bernadia. Oke. Yang judulnya tuh Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Oke. Nah, saya udah dengar lagunya. Menurut saya secara musik baik-baik aja. Sekarang kita bahas liriknya. Ya, kan gitu ya. Kalau NLP selalu membahas dari sudut itu. Bukan hanya musiknya, tapi liriknya apa. Sebenarnya sama aja kayak penyanyi rap kan. Nyanyi rap juga kan ngomongnya kan gitu. Suka kadang-kadang ngomongnya apa nadanya gitu kan ya. Sama yang seperti, tahu lagu yang itu yang lagi rame tuh yang lagu Beyonce, Sino. Nah, Sino. Itu kan sebenarnya kan ngeledekin bahwa oh kayak ketahuan nih, ketangkep basah gitu intinya. Gitu ya. Ini lanjut. Liriknya, persis tahun yang lalu, ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Oke. Yang ku ingat saat itu. Berarti aku kenal sama satu cewek atau kenal satu cowok, aku nggak ditakdirkan sama dia. Oke, terus? Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya menggerutu angkuh. Oke, kesel. Menggerutu angkuh tuh kayak gimana sih menggerutu angkuh baru kali ini. Oke, terus? Lebih percaya cara-caraku. Pilih raguku rencana sang maha penentu. Oke, jadi artinya kesannya jodoh tuh takdir kan? Ya, lanjut. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya aku tak pilih menyerah. Nah, tuh kan liriknya bagus. Kan untungnya apa? Bumi masih berputar. Iya. Terus aja. Untungnya ku tak pilih menyerah. Gitu kan? Iya. Itu masih bagus. Terus berikutnya? Untungnya aku bisa rasa Untungku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Berarti kan reframing. Tapi jadi misalkan ini ada kejadian, gue kena nih, ternyata nggak bersambut, anggaplah gitu ya. Terus dia bilang, untungnya dunia masih berputar, maksudnya lu jangan berakhir. Iya. Ya nggak, untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku pilih tak menyerah. Kan ada kalimat pilih tak menyerah, kan berarti ajakan, yuk jangan nyerah yuk, hidup. Iya. Terus berikutnya adalah yang ku bisa rasa hal-hal baik yang datang. Ku bisa rasa hal-hal baik yang datang belakangan. Berarti kan ku bisa ngeliat, oh ada hal baik ya dari kejadian itu. Berarti kan reframing. Berarti kan segala hal-hal buruk itu dilihat dari sudut baiknya. Lagu itu malah saya rekomendasi. Iya, karena ibaratnya kayak misalkan kayak kehidupan sebelumnya tuh cara-caranya mungkin ada yang salah. Betul. Pokoknya intinya jangan menyerah. Kita terus supaya bisa lebih baik gitu loh ya, bahwa kita mencari jalan yang lebih baik. Jadi menurut saya nggak ada yang jeleknya, lirik itu sih baik-baik aja. Menurut saya. Ya, mungkin karena jangan-jangan bosnya pusing denger lagu itu ya. Jadi ini karyawan gue nyanyinya itu dulu ya. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Ya mungkin bisa jadi bosnya pusing yang dengerin itu ya. Oke. Menurut saya itu mah gue jadi curiga juga. Jangan-jangan bos itu punya istri itu nyanyi terus ya. Diputer terus, anaknya juga muter. Anaknya muter, jangan tambah dia di kantor gitu ya. Bisa jadi, saya nggak tahu. Ya sama aja kalau menurut saya sih. Karena istri saya juga sama dengan lagu APT kan. Dia senang banget lagu APT belakangan. Itu juga nyanyi mulu. Kalau mau belum tidur sama di kuping saya. Tapi maksudnya enggak sih. Itu balik lagi kalau secara lirik sih aman. Secara musik juga itu aman. Harusnya menurut saya itu pilihan lagu yang bagus karena untuk membuat orang termotivasi. Ya kalau menurut saya ya. Ya persepsi orang mungkin untuk menilai. Ya mungkin menurut saya cuma muak aja sih. Tapi sebenarnya tau nggak? Semakin dipercepat musik gini, ini jeleknya ya. Semakin dilarang orang, semakin orang akan memberontak. Kenapa nggak diterusin aja lagu itu diginiin terus? Lama-lama mereka sendiri enak. Sampai satu titik berhenti sini lagunya kan? Iya pasti. Ya kan pilihan. Tapi secara konteks NLP kita bicara hari ini adalah efek lagu berpengaruh kepada cara kita berjalan, cara kita bekerja, cara kita melakukan, itu benar. Jadi kalau misalkan mendengarkan lagu yang positif, yang genrenya misalkan kayak upbeat tadi, upbeat, pasti kayak jadi semangat, produktif. Ya, tapi kalau bisa liriknya pas gitu ya. Oh iya. Iya, mungkin kalau lagunya jadi untungnya bumi berputar, lagunya jadi metal kayaknya malah lucu ya. Untungnya bumi berputar. Untungnya kata film menyerah mungkin ya. Nggak, menurut saya lagunya baik-baik aja. Oke. Gitu aja.
Oke, makasih nih Coach atas pandangannya dari NLP juga. Nah, mungkin segitu dulu nih teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada pembahasan apa sih yang ingin dibahas di sini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku Aulia Dan saya Coach Anton Syarif mengucapkan terima kasih, sukses untuk Anda, sampai jumpa, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.